guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih kalian semua? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat aja ya guys ya. Oke, aku udah ada nih di layar kaca kalian. Tentu aja ada yang mau aku ceritain guys. Cerita kali ini datang dari Mas Fandi yang ada di Cianjur. Jadi Mas Fandi ini mau cerita tentang pekerjaan dia. Gimana kerjaannya sebagai supir ambulan. Serem ya guys ya. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Begini ceritanya. Cerita ini dimulai ketika Mas Fandi itu memulai karirnya menjadi supir ambulan. Jadi dia tuh memang udah sering banget melamar pekerjaan yang lain, tapi belum ada nih yang cocok sama dia. Jadi dia tuh ya menganggur lama gitu kan. Akhirnya dia tuh memutuskan untuk ikut sama temennya juga yang udah berkarir menjadi supir ambulan. Jadilah dia tuh supir ambulan. Pertama kali dia jadi supir ambulan di rumah sakit itu ya biasa aja gitu, dia nganter-nganter jenazah keluar kota, tapi kan dia nggak sendirian, dia selalu ada yang nemenin. Salah satunya seorang kernet dan juga ustadz. Jadi ada 3 orang ya guys yang nemenin dia gitu kan. Nah, Mas Fandi ini suatu hari libur karena dia tuh mau jalan-jalan sama temennya katanya. Nah, udah kan ya, jadi ambulannya itu kan di rumah sakit bukan cuma ada satu ya, jadi ada 3 gitu kata dia. Jadi ada 3 ambulan. Jadi ya kalau Mas Fandi nggak masuk kerja, otomatis ada 2 ambulan tuh yang istilahnya dipakai gitu. Jadi yang satu itu ya diem aja karena memang supirnya Mas Fandi gitu kan. Mas Fandi pergi nih sama teman-temannya suatu hari tuh, asik-asik pergi, tiba-tiba Mas Fandi tuh dapet telepon nih dari kernetnya dia gitu. Karena kernetnya pun katanya ditelepon dari pihak rumah sakit. Terus Mas Fandi bilang, kenapa ya gitu, coba deh katanya telepon ke rumah sakit. Tadi sebenarnya ada yang telepon dari rumah sakit, tapi katanya nggak keangkat sama supirnya, takutnya penting gitu sama kernetnya, siapa tahu penting ya. Mas Fandi telepon gitu ke rumah sakit. Ternyata guys di rumah sakit itu bilang gini, sebut aja Mbak Mira ya namanya. Nah, Mbak Mira ngomong, Fandi lu gimana sih katanya, itu sirine lu tuh jangan dinyalain terus, matiin, berisik tau nggak katanya Mbak Mira gitu. Terus Mas Fandi bilang, maksud lo Mbak? Waktu itu kan soalnya Mas Fandi itu jalan-jalan itu udah dari pagi sama teman-temannya. Nah dia tuh ditelepon rumah sakit, nggak ditelepon deh, dia yang nelfon rumah sakit karena ada telepon ke kernetnya nggak keangkat kata dia. Itu sekitar jam 8 malam. Terus Mbak Mira sambil marah-marah kan bilang gitu di telepon, matiin tuh katanya, sirine lu berisik banget gitu, dari tadi bunyi terus sirine lu katanya. Terus si Fandi bilang, loh Mbak gitu gimana sih, ya saya kan gak ada di rumah sakit gitu. Terus Mbak Mira gini, hah maksud lo? Ya kan saya libur hari ini Mbak, gimana sih lo libur? Terus siapa tuh yang bunyi-bunyiin sirine rumah sakit? Kuncinya mana? Lah kuncinya mah ada di ruangan Mbak, saya nggak bawa kunci ambulan katanya Mas Fandi gitu. Terus Mbak Mira bilang, lu yakin? Yakin lah Mbak. Mbak Mira akhirnya bilang ke petugas lain mungkin ya. Terus si Fandi langsung lari tuh bilang, Mbak udah deh Mbak, kalau gitu saya nanti ke rumah sakit deh gitu. Ya udah deh kesini tuh, soalnya rame banget tuh kata sirine dari tadi bunyi terus. Akhirnya si Mbak Mira tuh katanya menuju ke kamar yang biasa nyimpen kunci itu, kunci ambulan itu kan. Bener kuncinya di situ guys. Nah terus si Mas Fandi ditelepon lagi, Di iya kenapa Mbak Mira, ini kan beneran loh kuncinya ada katanya di bagian kamar itu katanya, kunci ambulan, tapi sirinenya hidup terus, error kali kata gitu. Ya nggak bisa error lah Mbak, kan kuncinya aja di situ, gimana caranya? Hah gimana tuh kata Mbak Mira, lu kesini deh, berhentiin deh, gue nggak ngerti. Akhirnya si Fandi lari-lari kan, kebetulan emang dia jalan-jalannya deket dari rumah sakit gitu, jadi nggak begitu jauh. Dia nyampe ke rumah sakit, pas dia nyampe tuh baru dia nyampe gerbang, emang berisik tuh kan, kedengeran dari jauh suara sirine gitu kan. Pas dia nyampe gerbang, lah tuh sirine diem, gak ada suara lagi tuh guys. Tiba-tiba sirinenya nggak kedengeran lagi. Terus Mbak Mira ternyata langsung lihat si Fandi, langsung nyamperin, Di ini kuncinya, langsung ngasih kunci ke ambulannya ke Fandi. Lah Mbak suaranya udah berhenti. Lah iya itu, kok udah berhenti kata Mbak Mira. Gimana sih? Lah iya gimana sih Mbak? Mbak yang gimana?
Udahlah akhirnya Mas Fandi pulang, tapi kuncinya dibawa kali ini guys, kuncinya dibawa pulang sama Mas Fandi, kan dia nggak kos ya dekat rumah sakit. Nah dibawa pulang tuh sampai pagi, besokan paginya tuh nggak ada apa-apa tuh. Akhirnya Mas Fandi kerja, nah ada yang meninggal nih, akhirnya dia harus dibawa ke Tegal gitu kan. Nah Mas Fandi, Kernetnya sama Ustadz tuh kan bertiga tuh, mereka naik ambulannya. Udahlah Mas Fandi lagi, udah gitu hujan gede kata Mas Fandi, udah menuju tol itu tuh udah hujan besar kan ya. Nah pada saat udah menuju tol, udah mau deket lah ya dari ke Tegal itu, tau nggak, tiba-tiba tuh wiper yang kata di ambulan itu tuh tiba-tiba copot karena hujannya gede banget gitu kan. Mas Fandi minggir, Pak Ustadz bilang minggir aja dulu di gitu, benerin. Mas Fandi langsung keluar kan, dia coba untuk benerin wiper ambulan itu. Dia kaget tuh ngelihat ke pohon, ternyata dia berhenti di bawah pohon tuh, pohon nangka guys. Pohon nangka kan tau sendiri, dikarung-karungin gitu nangkanya di atas, jadi kayak ada putih-putih gitu. Mas Fandi tuh yang kaget gitu, astaga katanya, apaan tuh di atas gitu kan. Tapi dia tetap tuh benerin tuh, dibenerin tuh semuanya, akhirnya bener tuh kan, dia masuk lagi ke dalam. Terus sudah dia jalan lagi tuh guys, dia lagi jalan tiba-tiba tuh guys, tau nggak, bajunya tuh kayak ada yang narik gitu guys, dari belakang tuh kayak ketarik gini, jadi ditarik gitu loh. Nah Mas Fandi sendiri kaget, ih siapa yang narik gue, karena kalau dia ambulannya itu bentuknya ketutup belakangnya guys, ketutup, jadi kalau ada jendela pun harus dibuka dulu baru narik gitu. Nah sedangkan di belakang tuh nggak ada orang gitu kan. Si Ustadz yang sebelah Pak Mas Fandi bilang, kenapa? Hah, enggak apa-apa gitu ya. Ya udah dah kata Pak Ustadz, dah biarin kita istirahat aja dulu nunggu subuh kata Pak Ustadz, karena waktu itu kan jam itu menunjukkan jam 3 pagi guys. Ya udah nyari lah ya tempat untuk istirahat gitu kan, sambil makan minum kopi. Dilihat nggak jauh tuh kata si Ustadz tuh ya kan, udah masuk jalur desa ya, bukan tol lagi, itu ada kopi gitu kan, Indomie gitu, warkop lah ya. Terus deh si Mas Fandi mau diajak, ayo lah kita makan dulu minum dulu kata Pak Ustadz sama Kernetnya. Mas Fandi ngomong, enggak apa gitu, saya kayaknya itu aja katanya, istirahat aja saya capek gitu, karena Mas Fandi sendiri kan hujan-hujanan basah-basahan gitu kan. Oh ya udah katanya, ya udah deh oke katanya si Pak Ustadz. Akhirnya yang turun itu akhirnya tuh yang turun cuma Kernet sama si itu Ustadznya doang gitu kan, pada turun tuh mereka. Mas Fandi enggak, Mas Fandi gini, badanku pada sakit, mau tidur sambil duduk juga sakit gitu kan badannya. Akhirnya dia berusaha tidur di belakang tuh, di sebelah jenazah, jadi ada bangku panjang. Nah Mas Fandi pengen tidur situ, yaudah tidur di situ aja dah, badan gue biar nggak sakit. Dia masuk ke belakang, duduk tidur sebelah jenazah. Terus dia kan sebelahnya keranda itu kan pada mayatnya. Terus dia ngomong tuh sama mayatnya, ngomong gini, aduh katanya, tolong ya itu jangan digangguin saya, tolong bantu gitu kan, saya istilahnya pengennya ini cepat sampai kamu ke keluarga kamu, pengen saya juga pulang dengan selamat, saya juga punya keluarga kata dia gitu ya. Dia ngomong tuh, dia tidur tuh guys. Nah tiba-tiba dia dibangunin tuh udah jam subuh lah, azan gitu. Di udah subuh nih kita jalan gitu, sekalian nanti kalau ada masjid kita sholat bentar kata Pak Ustadz. Oh iya, ya udah jalan tuh dia, jalan nemu masjid, sholat dulu, dan dia balik lagi terus langsung menuju ke rumahnya si orang ini yang meninggal ini. Alhamdulillah tuh yang nggak ada apa-apa, pulang bolak-balik juga nggak ada apa-apa, cuman ya itu aja insidennya katanya ya, dia tuh yang ditarik-tarik gitu sama ada yang narik katanya. Itu kalau dia nggak ngomong mungkin ya digangguin terus gitu. Terus abis mayat itu diantar, Mas Fandi pulang, nih ambulan dimasukin ke bengkel karena kan sirenenya nyala terus kemarin tuh katanya, mungkin ada yang los kabelnya atau gimana gitu kan. Jadi periksa sama bengkel, ternyata kata bengkel juga ya nggak apa-apa gitu kan, nggak ada apa-apa juga gitu guys. Itulah ceritanya, sebenarnya masih banyak sih cerita Mas Fandi. Oke, kita sampai situ aja, nanti kita lanjut lagi ceritanya part 2 tentang cerita Mas Fandi. Oke, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.